Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan semuanya? Saya berharap Anda semua sehat dan banyak rezeki. Rekan-rekan, Alkisah. Pada suatu hari ada seorang pencuri. Dia dikejar-kejar oleh masyarakat desa dan dia akhirnya bersembunyi di hutan. Rekan-rekan. Dalam persembunyiannya itu dia merasa lapar. Tapi setiap dia ingin memetik sebuah pohon buah-buahan di hutan, pohon itu berbicara dan menghindar. Jangan sentuh aku. Jangan makan aku. Aku tak sudi dimakan oleh seorang pencuri. Begitulah yang disampaikan oleh pohon buah yang hendak dia ambil itu. Setiap kali dia ingin menangkap hewan-hewan yang bisa dimakan, kelinci, ayam hutan, atau domba, kijang, mereka selalu menghindar dan berlari. Dan mereka berteriak, "Aku tak sudi dimakan oleh seorang pencuri." Akhirnya si pencuri merasa kelaparan dan tanpa diduga dia melihat seorang waliullah lewat di hutan tadi. Lewat dengan berpakaian jubah putih-putih, menggunakan tutup kepala putih, dan semuanya serba putih, berjalan dengan elegan, berjalan dengan berwibawa, tapi tetap lembut, menyeberang. Dan anehnya, setiap rumput dan ilalang yang hendak dilewati oleh sang waliullah itu minggir memberikan jalan untuk sang waliullah. Seraya berbisik, "Wahai sang waliullah, silahkan lewatlah dirimu." Berjalan terus sampai pada saat waliullah itu melewati pohon buah-buahan. Ada pisang, ada jambu, ada mangga gitu. Pohon yang tinggi itu yang udah matang menundukkan tubuhnya, mendekatkan diri ke waliullah dan berharap waliullah akan memetiknya sambil berbisik, "Ya waliullah, makanlah diriku ya waliullah." Setiap ada hewan yang bisa dimakan selalu mendekat. Ada kijang, ada ayam hutan, mendekat dan menyediakan lehernya untuk ditebas oleh sang waliullah. Seraya berkata, "Wahai waliullah, sembelihlah saya ya waliullah, makanlah diriku ya waliullah." Hal itu semua dilihat oleh si maling tadi. Inilah waliullah yang sesungguhnya, kata si maling dalam hati. Waliullah pun dia berlari dan mendekati waliullah yang berjubah tadi dan bersujud di hadapan sang waliullah tadi. "Ya waliullah, salam hormat kami kepada baginda ya waliullah. Saya orang hina, tidak ada apa-apanya dibanding dengan engkau, wahai waliullah.
Lalu waliullah memegang tangan si maling tadi dan mengangkatnya untuk berdiri. Wahai, siapa namamu? Saya tidak tahu. Berdirilah, jangan menyembah aku. Aku manusia biasa. Apa yang engkau lihat sehingga engkau tergopoh-gopoh begitu? Wahai teman, wahai sahabat. Ampun waliullah. Tadi saya mengamati engkau dari jauh. Semua pohon, semua hewan, semua rumput ilalang itu menghormati dirimu, wahai waliullah. Dan semua bisa bicara, memohon untuk dimakan, memohon untuk disembelih, dan mempersilahkan jalan untuk panjenengan lewat. Oh, iyakah? Iya waliullah. Sungguh saya sama sekali tidak mendengar mereka bicara, tidak melihat mereka berperilaku seperti itu. Kalau engkau melihat mereka berbicara dan berperilaku seperti itu, maka engkaulah waliullah yang sesungguhnya, saudaraku. Kalau begitu, akulah yang harus bersujud kepadamu, karena engkaulah waliullah yang sesungguhnya. Teman-teman, pakaian tidak menentukan apakah seseorang itu waliullah atau bukan. Pakaian tidak menentukan bahwa seseorang itu abid atau tidak, ya. Jadi pakaian hanyalah pakaian, teman-teman. Seorang maling yang dia itu mencuri, bukan secara profesional dia berprofesi sebagai maling, maka dia itu adalah bukan maling yang sesungguhnya. Ya, dia mencuri karena adanya kebutuhan. Dia mencuri karena adanya keterpaksaan. Jadi, apakah dia mencuri sebagai profesi ataukah mencuri hanya pada saat itu saja? Dan yang lebih penting, teman-teman, mencuri adalah perbuatan dosa. Tapi mencuri bukanlah menggugurkan keimanan seseorang. Ya. Mencuri bukanlah dengan mencuri orang kena dosanya, tapi dia tidak mensyirik terhadap Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Jadi kembali kepada teman-teman semuanya, ya, silahkan berbaikan yang bagus untuk sholat, untuk ngaji, namun jangan menghina atau tidak menghormati orang-orang lain yang tidak berpakaian sepantasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.